Bu Peter. Waalaikumsalam, silakan Bu. Iya. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya, ini saya mau konsultasi tentang anak saya. Kebetulan saya 2 hari yang lalu habis melahirkan. Iya. Saya ini kan anak pertama, jadi saya kurang paham. Sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Samli, saya bidan di puskesmas ini ya Bu ya. Iya. Sebelumnya saya izin untuk cuci tangan dulu ya Bu. Iya. Tadi ada yang bisa saya bantu, bagaimana Bu? Iya. Ini kan saya kurang paham tentang perawatan bayi. Oh iya. Ya ini baru melahirkan 2 hari yang lalu ya Bu. Iya. Hasilnya sudah keluar, Sudah, adiknya sudah mau menyusu. sudah Ibu. Oh iya. Jadi memang kebutuhan bayi baru lahir seperti adik ini yang utama sementara ini masih ASI ya. ASI itu memang harus diberikan menjadi kebutuhan adik dan wajib diberikan selama 6 bulan pertama atau yang disebut dengan ASI eksklusif. Jadi selama 6 bulan pertama ini nanti adik hanya diberikan ASI tanpa ditambahi oleh apapun termasuk air putih, kecuali kalau memang sakit itu bisa ditambahi dengan obat. Tapi kalau memang tidak sakit, jadi selama 6 bulan pertama ini pemberiannya cukup dengan memberikan ASI. Adik masih sering sehari menyusu berapa kali Bu? Ya, kalau pagi sih seringnya tidur, kalau Oh nggak iya. dibangunin Oh nggak iya, bangun. Tapi betul. kalau malam sering. Oh iya, memang pola tidurnya adik masih seperti itu ya Bu ya. Jadi memang sebaiknya kalau untuk usia adik ini minimal pemberian ASI 2 jam ya. Jadi boleh dibangunkan. Tapi kalau memang adik sedang tidak tidur, adik meminta ASI lebih sering, itu lebih baik. Jadi dalam 1 hari itu minimal pemberian ASI selama 8 kali ya Bu ya. Jadi tapi di luar itu kalau adik sering minta menyusu lebih baik, soalnya berarti adik membutuhkan ASINya lebih banyak untuk proses perkembangannya. Lalu waktu pertama kali melahirkan, setelah adik keluar menyusu pertama itu ada cairan ASI yang keluar pertama kali berwarna seperti kuning-kuning ya Bu. Itu enggak dibuang kan? Ya, itu yang dinamakan kolostrum Bu. Kolostrum itu bagus ya buat adik karena kolostrum itu mengandung zat-zat kekebalan untuk tubuh adik karena kan adik masih kecil, jadi perkembangan zat kekebalan tubuhnya kan masih proses. Adik kalau bobok bersama ibu dan suami ya. Iya. Jadi kalau memang untuk usianya adik ini masih sering kedinginan ya Bu ya. Iya. Jadi baiknya untuk menjaga kebersihan dan kehangatan lingkungan bobok adik, tempat tidurnya ibu. Kalau menyusu kan itu sering kontak kulit ya, jadi bagus kontak kulit itu antara ibu dan bayi itu bagus untuk menjaga, selain untuk menjaga kehangatan itu juga bisa digunakan untuk meningkatkan kasih sayang antara ibu dan bayi. Jadi harus tempat tidur adik itu harus dipastikan bersih dan kering dan hangat ya Bu. Jadi kalau menggunakan kipas angin atau AC itu boleh lebih dikecilkan. Pakaian adik juga jangan yang terlalu tebal-tebal. Soalnya kalau biasanya kan masih di bedong ya. Nanti selain kedinginan, bayi itu juga lebih sensitif terhadap panas. Jadi menggunakan baju yang lembut, kering, dipakaikan topi, dipakaikan sarung tangan itu boleh untuk menjaga kehangatan adik. Terus seumpama adik sedang tidak di bedong dan ibu lagi menyusui atau pas adik sedang tidur, telapak kaki atau telapak tangan adik terasa dingin, itu berarti menandakan bahwa adik itu sedang kedinginan. Itu bisa diantisipasi dengan cara menggendongnya adik dilepas baju, ibu juga dilepas baju. Jadi ibu bisa memberi kehangatan dengan bayi ya. Yang jelas ruangannya harus bersih, harus hangat dan harus kering gitu. Lalu untuk posisi adik ini tidur kan
kalau masih kecil nih masih sering terlentang. Nanti kalau seiring berjalannya waktu, posisi tidur yang diperbolehkan untuk adik itu hanya terlentang dan miring. Jangan dulu untuk tengkurap. Kalaupun untuk tidur tengkurap itu harus diawasi dengan orang tua, dan itu nanti udah ada fasenya lebih lanjut gitu Bu. Iya. Lalu untuk kalau yang memandikan adik setiap hari siapa Bu? Saya sendiri. Iya. Tali pusatnya tidak ditutup kan Bu? Tidak. Oh iya, benar. Jadi cara untuk merawat tali pusat itu yang benar, memang sekarang tidak ditutup apapun. Kalau dulu mungkin masih ditutup dengan kasar, tapi kalau sekarang sudah tidak ditutup dengan apapun. Sebelum merawat tali pusat, cuci tangan dulu, terus area pusat itu tidak ditutup apapun dan tidak dikasihkan apapun ya Bu ya. Jadi dibiarkan begitu saja, nanti itu akan lebih cepat kering. Terus waktu memakaikan celana atau popok itu di ikatannya di bawah pusat ya Bu ya. Soalnya kalau di atas pusat nanti kalau pas adik pipis bisa lembab, itu bisa menyebabkan infeksi. Kalau pusatnya kotor, seumpama kena itu bisa dibersihkan dengan pelan-pelan menggunakan air hangat. Jadi kapas ditaruh dikasih air hangat, terus dibersihkan menggunakan sabun dan dikeringkan, ditekuk saja, tidak perlu digosok. Begitu nanti kalau seumpama di tali pusatnya itu ada merah-merah, terus adik rewel dan ada bau tidak sedap atau sampai keluar nanah, itu berarti tali pusatnya terjadi infeksi ya Bu ya. Biasanya karena kotoran itu bisa. Nanti kalau ada gejala salah satu antara merah dan berbau itu, Ibu bisa datang ke puskesmas lagi. Nanti biar kita melakukan perawatan tali pusat dan pemberian obat terapi. Nah, di rumah Ibu punya termometer kan? Punya. Karena kalau biasanya infeksi tadi biasanya diiringi dengan kenaikan suhu. Ya sekarang termometer sudah banyak. Kalau termometer yang paling baru itu kan cuma diletakkan di jidat, itu akan sudah keluar suhunya. Atau penggunaan termometer digital itu ya ditaruh di ketiaknya nanti sampai dia berbunyi, atau kalau enggak termometer yang masih lama itu menggunakan raksa, diturunkan dulu raksanya dengan seperti ini lalu ditaruh di ketiaknya adik gitu untuk mengukur suhu ya Bu. Lalu ada tanda-tanda bahaya untuk bayi baru lahir, karena kan masih rawan ya Bu ya kalau anak itu. Jadi kalau nanti dari tanda-tanda yang saya sebutkan ini terjadi di adik, nanti Ibu bisa datang ke sini. Nanti akan kita lakukan evaluasi apakah adik butuh perawatan atau tidak. Jadi tanda bahayanya diantaranya itu adik nanti tidak mau menyusu. Tidak mau menyusu kalau sebentar saja tidak apa-apa, tapi kalau berlangsung beberapa jam bahkan 1 hari 24 jam itu nanti adik butuh pertolongan, karena takutnya adik nanti akan terjadi dehidrasi, terus terjadi panas yang tinggi sampai kejang. Itu nanti Ibu segera langsung ke sini biar kita bantu untuk mengatasi kejangnya pada adik. Lalu ketika adik tidak tidur, Ibu memegang tangannya atau Ibu melakukan rangsangan sentuhan kepada adik, tapi adik tidak memberikan respon balik atau dia lumpah, itu juga boleh diperhatikan. Terus Ibu melihat napas adik yang cepat, bisa dihitung nanti selama 1 menit full, itu bisa dihitung selama 60 kali atau kurang dari 30 kali. Itu nanti Ibu bisa melakukan pemantauan sendiri. Terus kalau adik sedang bernafas, di tengah-tengah dadanya sini, ketika dia bernafas ada cekungan ketika dia menarik nafas, atau dibarengi batuk biasanya, atau dia sesak nafas, itu juga jadi salah satu tanda bahaya. Biasanya kalau sudah terjadi seperti itu, adik akan merintih, kan kasihan Bu. Terus terjadi demam lebih dari 38 derajat atau adik kedinginan, jadi suhunya di bawah 36 derajat, atau di matanya adik keluar seperti kotoran mata atau nanah. Kalau sedikit nggak apa-apa, itu mungkin karena kelelahan, tapi kalau banyak itu kasihan, itu salah satu tanda infeksi juga.
Dan pusarnya tadi ya Bu, kalau sampai kemerahan, terus sampai ke perut-perutnya berwarna merah, itu juga infeksi. Dan kalau adik nanti di tubuh adik berwarna kuning, kalau kuning sekedar di muka saja itu tidak apa-apa, tapi kalau sudah sampai di telapak tangan dan telapak kaki, karena adik malas menyusut tadi, bisa dibawa ke sini ya Bu, karena itu memang salah satu dari tanda-tanda bahaya bayi baru lahir. Kalau memang itu tadi nanti terjadi di anak ibu bisa segera datang ke tempat kami, nanti kita lakukan evaluasi apa yang harus kita lakukan kepada adik. Kalau memang kita tidak mampu, nanti kita sarankan ke rumah sakit gitu. Dan bisa kita ada yang bisa saya bantu lagi Bu? Sudah jelas itu. Oh, iya. Nanti bisa tanya-tanya lagi atau konsultasi ke sini ya Bu ya. Ya. Oh, iya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Bu.